Speak terlebih dahulu, mungkinkah ke arah Benedetta? Bisa jadi, Ingat R7 ini sangat mengerikan juga di bagian side lane, atau jangan-jangan mereka akan melakukan ban terhadap Pakuito karena secara data R7 terakhir kali menggunakan Pakuito itu Wah, itu pas ditayangin di YouTube mereka, Pak. Aha. Editornya mantep banget, Pak. mantap banget ya. Pas Paku itu mau nonjok keluar petinju asli. Wah, gitu. Waduh, itu Keren namanya banget. 3D animation Iya, effect 3D ya. animation itu keren banget. Dan Nah, Paku kan itu bener aja. Bener aja Pakuito tidak akan diberikan kepada seorang R7. Dan kali ini Araki Hoshi akan melakukan first pick terlebih dahulu dan itu akan menuju ke arah Benedetta. Iya, Benedetta pun berhasil diambil, tapi di sisi lainnya Esmeralda. Esme masih terlepas. Ye Shunshin juga terlepas dan Yap. jangan lupakan juga bahwa kali ini mengingat EVOS Legends Versik baru kelihatan dua hero-nya saja. Benar. Ye Shunshin dan juga Benedetta. Hero apa lagi yang akan kira-kira dia munculkan mengingat Cloud sudah di shadow pick? Wow. Iya, karena kemarin juga setelah wawancara dengan anti-mage untuk power pick dari Persik itu sendiri banyak loh, Pak. Banyak. Bahkan kalau di MDL sendiri kita udah ngelihat bagaimana performanya dengan Bruno. Nah. Bruno bola emang bener-bener bola api, Pak. Nancep ke punggung ada bekasnya, Pak. Ngecap ya. Dak. Ini kita nggak tahu, bahkan anti-mage sendiri nggak mau bilang, dan itu pastinya akan menjadi dapur mereka, rahasia dapur mereka. Hero seperti apa aja yang bisa 1-1, dikuasain, Cloud. dan 1-1 untuk lover pastinya. Sementara itu satu lagi Uranus. Dan inilah dia yang paling berbahaya ketika Uranus dimainkan oleh seorang anti-mage. Mengingat kita tahu sendiri bahwa dia menelan damage banyak sekali dan ngedeal damage banyak sekali. Ionic Edge juga menjadi salah satu tumpuan damage bagi seorang Uranus dari seorang anti-mage. Esmeralda. Oke. Ya pasti bakal diamankan dan Shunshin. Sama Ada satu Esme. lagi sih, dan bisa dibilang dari tim Araki Hoshi, mereka kayaknya harus berhati-hati melihat kesuksesan Uranus dari seorang anti-mage. Di balik itu, kalau misalnya kita recap kemarin itu Skylar juga menggunakan Uranus sempat ya. Tapi harus ditumbangin begitu saja, terlihat keras, tapi nggak kuat bisa menahan semua damage yang dimiliki. Oke. Sylvana. Dia nggak mau gambling. Ya, dia lebih ke nyaman untuk kali ini di pick yang ketiga. Terlebih kalau misalkan kita ngomongin masalah band phase nanti di band yang keempat dan kelima, tidak menutup kemungkinan Araki Hoshi akan melakukan band terhadap Sylvana karena by data memang belum kelihatan dari hero rank-nya untuk dari 3 pick awal, and then boom. Yes, Pick ketiga langsung muncul. Ini memiliki 71 win rate dengan 31 pick. Mungkin ini pertama kalinya kali ya tembus Iya. di atas 71 dan the most pick kalau nggak salah. Last pick sampai dengan 31 ini terbanyak. Dan kalau misalkan ngomongin masalah band, Selena, Natalia dan Brody masih tertinggi untuk saat ini. Betul banget. Dari sisi tim EVOS Legends pun mereka harus mengamankan hero-hero, dan ini sebenarnya gue bilang agak sedikit membingungkan. Karena ini masih tricky antara Benedetta dipakai oleh seorang Skylar ataupun Benedetta bakal dipakai orang Psycho. Tapi kemungkinan besar ini dipakai sama Psycho. Ini kemungkinan besar dipakai sama Psycho, kalau menurut gue. Dan Lancelot dari Araki Hoshi udah mengamankan karena mereka mungkin melihat permainan dari seorang Versik. Yang super duper agresifnya ini. Dan Lancelot adalah salah satu hero yang paling cocok untuk melakukan gerakan agresif, karena kita tahu sendiri puncture-nya ini benar-benar akan sangat menyusahkan ketika sangat on point, dan Tone Rose-nya juga memiliki burst damage yang tinggi di awal game. Tapi kalian sadar gak sih, ada 3 player Lancelot di match kali ini? Di match kali ini ada 3 player Lancelot. Ada Albert, Skylar, Versik. Muda lagi semua. Iya, tiga-tiganya muda lagi. Mana masih muda, Mana Fesheng. mana masih muda. Tapi kayaknya karena tang muda, ting ting tang ting tung. karena itu kali ya muda jadi Fesheng. Dan Kaja sudah diamankan dari tim EVOS Legends. Araki Hoshi mengamankan satu pilihan terakhir yang harus diamankan dari EVOS Legends sebelum dia melakukan pick yang selanjutnya. Eudora. IP masih ada tapi ya. Iya, bisa jadi Eve yang bakal diamankan oleh EVOS Legends, mengingat poke damage dari Luminaire ini sangat meresahkan sekali. Masih belum ada shadow pick juga. Lihat dari sini keren 30 juga ya. detik. Wih, Iya. keren nih. Iya, ini keren. Tadi keren. sempat lihat shadow pick juga dari sini. Iya. Coba. Bentar, kita lihat ya. Kayak Nah, gini ya. ini dari pihak RRQ tentu nggak kelihatan dong shadow picknya. Cuma nggak gini juga. Apanya? Kelas. Baru mau lihat ngepick dari situ ya sih. Nggak jadi, langsung diganti. Nggak apa-apa. Kayak sih. Kagak. Kegi. Kegi gitu kan. Luminaire.
Dulu dia pemain Valir juga loh. Parah, bro. ini Season ngepok-ngepok banget sih damage-nya berarti. Season 4 kan? Ya. Season 4 dia pakai Valir juga tuh, mengerikan juga. Berarti EVOS Legends benar-benar ingin ngerontokin bagian rotasi dari RRQ Hoshi. Mengingat Esmeralda ini bakal lemah sekali ketika dia melakukan Falling Star Moon, tapi didorong oleh Searing Torrent dan tentu bakal cancel dari segi pergerakannya. Slow effect-nya juga akan menjadi satu buah bumbu manis bagi EVOS Legends untuk permainan agresif mereka di early game. Ini benar-benar bukan hanya gengsi yang dipertaruhkan di sini ya, tapi juga ini pertaruhan antara pride, gengsi, apalagi udah kayak pertaruhan mak bayi mana yang lebih kuat untuk awal season, bener gak? Ya. Untuk awal season gue bilang ya, kenapa? Karena mereka akan bertemu 2 kali. Wow. EP dan R7 dengan Cho harusnya. Kalau gue R7 dengan Cho. Atau jangan-jangan ini bakal jadi Psycho. Tapi mengingat Psycho juga udah lama banget loh tidak terlihat dengan Chow-nya. Iya, kalau untuk comfortnya mungkin dia akan menggunakan Benedetta ya, karena kita udah tahu lah dengan Psycho, Benedetta ini sangat-sangat akrab sekali, sangat-sangat dekat sekali dengan jempolnya, dan Psycho pun bisa menimbulkan ataupun menampilkan permainan yang mengerikan lewat Benedettanya. Buset, kenapa orang-orang jago kukunya panjang-panjang ya? Iya, Oji coba dong. Jelly Boy itu kalau kukunya dipotong langsung gak feseng katanya. Bener. Hilang ilmunya. Karena nggak terbiasa. Iya. Katanya kukunya itu ganjalannya dia, dan itu aku juga bingung juga. Gue malah gak suka ada kuku. Benar, Cloud. Yang tadi di Shadow Pick ternyata tidak main-main. Dia akan memberikannya, tapi ternyata di last pick ketika mungkin confident dari Versiknya untuk mengamalkan seorang Cloud. By the way, kalau ngomongin masalah sekarang, Psycho, 16 Desember, Ranger Mas masih ingat banget Benedetta yang aku gunakan. Iseng, tapi kepikiran dan disempurnakan dengan emblem, dengan build yang paling perfect oleh Psycho dan mungkin akan digunakan untuk match kali ini. Dan benar kan kata gue, Psycho yang pakai Benedettanya. Psycho. Dan tentunya kali ini kita bakal langsung saja menyaksikan di match yang pertama. Kenapa Lung? Antara El Clasico di season yang ke-7. Yes! Mereka bertemu untuk 15 kalinya sebelum ini. Dan data yang berbicara adalah 10 kali RRQ berhasil mendapatkan kemenangan atas El Clasico dan EVOS mendapatkan 5 kali kemenangan. Oke lah kalau begitu, berarti sesaat lagi ini dia pertemuan selanjutnya akan ada poin yang berubah di antara mereka. Jadi buat kalian semua di luar sana, EVOS Farm, RRQ Kingdom, banjirin kolom komen positif dari kalian. Buktikan kalian komunitas Mobile Legends terkece tersolid. Hapuskan semua komentar negatif dan langsung saja kita masuk ke dalam in-game kali ini. Dan bahkan Luminaire yang menggunakan Sylvana. Oke. Berarti kita akan melihat nantinya Valir akan menjadi roamer, membuka map Open Vision. Dan ini yang aku bilang tadi sama Pak Pulung ya. Masalah vengeance di seorang Sylvana support. Benar banget, tapi kali ini bakal coba dipasang karena seorang Psycho Skylar terkena damage yang cukup besar dan Clover akan mendapatkan first blood. Flicker digunakan begitu saja. Berhasil oleh seorang Skylar. Psycho langsung mencoba untuk membantu seorang Skylar di arah bottom lane. Clover dia gak punya apa-apa dan Skylar gak boleh terlalu barbar karena bisa jadi balikan keadaan. R7 juga mencoba untuk melakukan cutting, tapi EVOS Legends di 2 lane yang berbeda mendapatkan kemenangan walaupun Versiknya berada di pressure yang cukup keras. Iya, Clover pun di bagian bawah mendapatkan bantuan dari REKT yang menggunakan Valir. Hampir aja tadi burst fireball-nya bisa meng-cancel 2 orang yang ingin pulang karena sudah rindu kampung halamannya. Yes, dan bahkan kali ini Albertnya yang bakal coba diganggu oleh REKT, tapi REKT nggak ada yang jemput. R7 melakukan rotasi dan lihat di sini Finn bersama REKT harusnya first blood didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, berani banget. Sendirian aja maju ke bagian depan. Ada apa ya, sebuah gangguan yang dilakukan tapi malah kehilangan 1 nyawanya untuk REKT. Yes, first blood didapatkan oleh seorang Psycho. Untungnya Psycho yang dapatin, tapi ini Psycho dengan emblem fighternya membuat Versik sedikit kesulitan. Mirror image ke arah belakang, REKT membantu pergerakan atas Versik di arah jungle. Ini mungkin bakal menjadi pergerakan rotasi yang cukup lambat untuk seorang Versik. Meanwhile, kita ingat kembali Cloud ini memang hero yang tidak cukup kuat di arah early game. Montage yang telah dikeluarkan, Albert kini bakal memancing keributan di arah tunnel. Udah nanti match dari belakang. Skylar
memilih mundur dengan falling star moon-nya kali ini. Anti-Mage hanya seorang diri, Luminar Garing batu. Tapi The Way of Dragon bahkan berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Versik. Iya, Versiknya keculing tadi dari Manasa, tapi untuk REKT kedua kalinya dia sudah kehilangan nyawa dan keunggulan hadir untuk RR Kiyoshi. Dan bahkan Finn bakal berada di arah top lane mengganggu pergerakan Anti-Mage. Damage yang terlalu besar dan burst dikeluarkan oleh Finn dan juga di arah top lane. Kali ini giliran Anti-Mage yang berada di bawah pressure. Waduh, ini kenceng banget ya rotasi yang dilakukan oleh player dari arah, apalagi untuk ke arah Psycho-nya. Dia bermuter-muter tadi yang berhasil untuk mengganggu, mengacak-acak, ngebuang waktu player dari EVOS Legends untuk bisa melakukan sebuah initiate. Yes, lihat weakness point ini tersisa 2 saja. Di arah mid lane juga diganggu pergerakannya. Coba ditangkap oleh seorang Finn, tapi flicker telah dikeluarkan. Finn terlambat kali ini. Papan Catura dibuka tapi ke arah yang salah. Meanwhile di sana poin 1 diamankan oleh tim EVOS Legends. RKT memukul mundur seorang Albert dari arah bottom lane. Iya benar sekali, walaupun tadi sempat masuk ke dalam lingkar ataupun peta kan Skylar! Skylar benar-benar mengganggu pergerakan dari Versik. Dan bahkan Versik gak bisa dapetin orange buff-nya. Waktu yang terbuang di jungle atas EVOS Legends. Waduh, ini nih tekanan-tekanan yang kayak begini yang emang ngeganggu Cloud-nya untuk di awal-awal. Sampai kapan dari arah Kiyoshi bisa mengganggu ke arah Versiknya untuk melakukan farmingan, tapi itemnya Heptasis menit 3. Corrosion juga menit 3. 3 tapi Gila. item awal. Tapi bisa dibilang ini Clover belum punya sepatu dibandingkan seorang R7. Berarti harusnya goldnya lebih banyak dari R7. Benar banget. Dan RKT udah bikin Warrior Boots. Kali ini Versik tertinggal levelnya oleh seorang Albert. Sang bayi macan tertinggal atas sang bayi alien 1 level. Iya benar sekali, sementara Clover didorong mundur aja. Void Crystal tadi ada di bagian tengah. Luminar dengan Cyclone AI-nya berpindah tapi malah mentok, sementara Rek berhasil mendorong dengan adanya satu sering torrent. Game pause. Yang tidak campak dah lu sekali lu. Kita lanjutin lagi ya. Oke, Wave Dragon langsung berhasil mendapatkan seorang Clover dan ternyata langsung dibelikan begitu saja. Langsung ada papan catur di sana. Kita terkaget-terkejut, terheran-heran, bahkan Reknya didapatkan oleh seorang Psycho. Membuat RR Kiyoshi berhasil mendapatkan 2 poin. Buset, tiba-tiba baru masuk udah langsung ada tim fight seperti ini. Luar biasa. Dan Turtle diamankan oleh seorang Albert sang Violin. Yap, benar sekali. 5-1 poin kill sekarang. Antara network juga udah ada sedikit perbedaan. Mungkin di angka sekitar 2000. Ya sekitar angka 2000-an nih. Yes, dan tadi buat teman-teman yang nanya, Lemon mana itu tadi Vin ngeluarin stikernya? Tring, Lemon. Itu langsung ada Gila. Lemon. Ini kalau misalnya yang ngeluarin stikernya RR Kiyoshi Lemon. Yap. Buset, itu nambah buff power. Tapi kalau yang nge-pop up stikernya itu EVOS, itu namanya mancing keributan. Tapi ternyata bakal coba di follow up. Dua yang bakal dikeluarkan ke arah belakang. Psycho-nya tertangkap begitu saja oleh seorang Luminar. Kali ini masih bisa ditumbangkan dan shutdown di arah bottom lane. Iya, baik sekali setup yang udah dilakukan RR Kiyoshi. Baik banget, ada 2 di depan, 1 di belakang. Tapi ternyata setup seperti itu langsung diputar balikan keadaannya oleh EVOS Legends. Dan mereka yang mendapatkan point kill. Yes, dan Skylar bakal coba untuk ngambil orange buff dari seorang Versik. Versik sepertinya melihat posisi itu dibuka begitu saja. Dan kayaknya Versik tahunya udah hilang deh. Dan berhasil diamankan oleh seorang Skylar. Skylar, pemain yang luar biasa. Versik mencoba untuk membantu pergerakan Anti-Mage di arah top lane dan too strong. Ini lebih ke arah ini ya, aku melihatnya kayak suksesor dari MDL yang saling beradu dari segi mentalnya. Skylar benar-benar motong banget dari segi rotasi sehingga orange buff yang seharusnya menjadi makanan untuk Versik kali ini diambil begitu saja. Oke, Luminar berhasil menangkap seorang Psycho tapi gak ada follow up dari Versik. Kali ini belum ada blessing duel, tidak bisa begitu saja. Psycho berhasil ditumbang oleh seorang Versik tapi botnya chokernya terlalu sakit di arah mid lane. Hampir saja menumbangkan 3 player dari tim EVOS Legends. Oke, sementara 1 weakness point lagi udah langsung dilepaskan aja. Ini dia, crossbow of tank sedikit lagi. Masih ingin lebih, 1 hit terakhir, menghilang sudah. R7 ditumbangkan di arah bottom lane oleh seorang Clover. Permainan yang luar biasa, hampir saja sakaratul maut dan Versik berhasil mendapatkan 1 buah purple buff-nya walaupun di mid lane-nya sudah pecah turret. Mid lane pecah turret, ini bakal menjadi bencana. Albert di arah bottom lane, Albert bakal standby on position dan Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile, Anti-Mage bakal coba untuk membaku hantam di arah mid lane. Bakal buying time, bakal clearing minion. Karena bakal coba ditangkap begitu saja. Luminar berhasil mendapatkan Skylar dan ditumpahkan begitu saja. Skylar gak bisa kabur, gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan bahkan Finn, what a play, flicker yang baik dan bakal langsung membuat
ultimate. Anti-match harus menggunakan revive-nya dari mid lane. Waduh, itu benar-benar menyakitkan. Dan sekarang Alex the final blow-nya. Untungnya Turtle masih berhasil diamankan oleh Versing. Dan Versing langsung kabur ke bagian atas. Tapi Psycho terjebak, untungnya masih bisa kabur. Sementara R7 didorong dengan sharing torrent. Gagal untuk bisa mengeluarkan Way of Dragon-nya. Luminer kali ini udah standby posisi, bakal coba ditabrak. Tapi masih ada dadar guling kali ini. Membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi harus mundur. Dan bahkan EVOS Legends membalikan keadaan. Dan 5 poin. Dengan gold yang lebih unggul. Berhasil menangkap seorang Finn. Udah gak bisa belikan lagi. Bakal menjadi pilihan. Dan Finn berhasil ditumpahkan oleh Anti-Match. Harusnya betul sekali kali ini 50. Wah, tersisa Psycho sendirian aja. Ini dia udah dicolok tapi ternyata dia masih bisa menggocek Psycho sedikit lagi. Burst fireball-nya terkena tapi masih bisa kabur. Drake berjuang seorang Anti-Match kali ini. R7 yang berhasil menggunakan satu buah flicker untuk mundur. Versing masih mau lebih. Menuju ke arah purple bomb yang dimiliki oleh seorang Albert. Dan bahkan gak ada kabar sama sekali. Anti-Match, Psycho, Skylar pun sedikit terlambat untuk mengambil satu buah purple bomb. Tapi ditukar oleh seorang Ray. Versing masih mencoba balik ke blazing duetnya. Skylar langsung fokus. Sedianya dia harus berhasil mendapatkan satu buah poin atas tim EVOS Legends. Oke, dan di tempat lainnya ada Albert yang udah berhasil ditumbangkan oleh Clover. Dan sekarang untuk Esmeralda pun udah berhasil diambil. What? Permainan macam apa ini? Gila, intensitas yang sangat luar biasa. Jual beli serangan dari kedua belah tim. Bahkan dari tadi EVOS Legends sangat tinggal dari segi gol. Kali ini unggul 2K Network. R7 mau tapi dihajar. Luminer berhasil mencoba bertangkap satu buah. Dan menangkap berhasil. Psycho berhasil menghindari. Versi gak bisa pulang. Tapi ternyata 1 poin masih kali dikasih. ini lebih dikasih ke arah objektifnya. Berhasil dapetin turret, dapetin orange buff. Posisinya dibalikan oleh tim EVOS Legends. What a play from EVOS Legends. Profesor, apa yang terjadi? Satu buah turtle yang tadi tercuri setelah Skylar yang 2 kali ditumbangkan di area top lane. Itu menjadi jawabannya. Albert tadi melakukan rotasi ke arah bottom lane ketika dia melihat Clover berhasil menumbangkan R7. Dan langsung buyar dari segi rotasinya hingga kali ini. Dari yang RRQ Hoshi unggul 2K network dibalikin. EVOS Legends unggul 3K berarti 5.000 keunggulan yang diamankan oleh EVOS Legends setelah tadi teamfight di area turtle. Yes. Dan malah dari segi turretnya EVOS Legends berhasil mengamankan 4 turret. My God. RRQ Hoshi kali ini harus sedikit bersabar karena mereka nggak bisa terlalu terburu-buru. Dan EVOS Legends pun coba untuk mendapatkan satu lot. Udah bakal dicolek di menit yang ke-10. Lotnya tercolek begitu saja. Benar sekali, tapi di bagian bawah R7 mendapatkan space tercipta. Ini dia. Skylar tertangkap lagi, crossbow tank belum dikeluarkan. Tapi kali ini harus ditumbangkan. Permainan yang cukup sabar dari seorang Clover di arah top lane. Dan R7 masih coba untuk dapetin satu buah push di arah bottom lane. Iya, dan Sylvana pun harus pulang, Luminer pun harus pulang. Sementara untuk Clover dan juga Versing, mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan Lord. Yang pertama ini dia, Lordnya berhasil jatuh ke tangan EVOS Legends. EVOS Legends berhasil mendapatkan Lord yang pertama di El Clasico yang pertama di season yang ke-7. Wah, ini CC-nya mendadak naik speed ya. Tadi di awal slow banget permainan, mendadak langsung aja tancap gas. Ini dia sang bayi macan head to head dengan sang bayi alien. Menuju ke arah seorang Psycho memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan dash-nya. Dan bahkan ditempel sampai dia harus menggunakan Alexo-nya. Wah. Bahkan diusir Anti-Match seorang diri. Tapi damage ataupun tekanan yang dia lakukan layaknya ada 3 atau 4 orang seperti dia gitu loh. Ini bakal kacau sekali pertandingan yang dilakukan. Skylar masih menompo seorang Versi, tapi Versi coba memaksakan kanan, malah dibalikan kanan dan lihat Skylarnya. Ada 3 EVOS di sana, mereka telah dikeluarkan. Ada Clover ditancapkan 1-1. Luminer itu dengan Skylar. Ini dia serangannya, Lordnya udah mulai hadir. Mountain Shocker dikeluarkan tapi di area ini masih ada inner turret di tengahnya. Di bagian bawah mulai digebuk oleh Lord. Tapi apa yang terjadi? Anti-Match terlalu masuk bagian dalam, untungnya masih bisa kabur. Sementara tapi itu ternyata di belakang sana blazing duet dilakukan oleh seorang Versi. Tiba-tiba datang cinta kepadaku. Dan bahkan turret ini terdiamankan oleh tim EVOS Legends bersama dengan turret di arah bottom lane. Di arah top lane yang juga masih dibangsakan. Versi seorang diri, Duel Dragon di arah yang salah. Dan monster kill masih bisa berhasil mendapatkan satu orang Psycho. Ini bencana untuk tim RRQ Hoshi. Esmeralda udah balik, Skylarnya udah bisa memberikan backupan lagi. Anti-Match mulai maju ke bagian depan tapi ternyata dia masih belum cukup kuat, hanya bisa untuk mempertahankan. R7 sedikit lagi masih bisa kabur untuk masuk ke dalam base-nya. Permainan yang luar biasa dari R7. Benar-benar kalkulasi yang cukup tepat. Kalau dia terpick off, karena bakal bisa menjadi bencana. R7 salah satu punggawa yang cukup memberikan damage burst terhadap seorang Versi. Dan bahkan kalau bukan karena R7, Versi tidak bisa terpick off
Psycho seperti itu, Profesor. Iya, ditambah dengan hadirnya Retribution karena dia sebagai jungler, dan plus jangan lupakan juga R7 berperan penting untuk pencurian turret dari Araki Hoshi. Menompang gold, namun perbedaan goldnya kali ini sudah menuju ke arah 4000. Untuk advantage ini benar-benar jadi milik EVOS Legends banget. Tapi untuk tim fight selanjutnya, R7 yang bakal dilema. Dia bakal nendang Clover atau Versik. Wah, bener kan kata gue? Yang tadi di belakang. Yep. Ini kalau misalnya bener gue nggak salah kalkulasi, ini El Clasico pertama tanpa Lemon. Bener. El Clasico pertama tanpa Lemon. Lemon selalu hadir di setiap El Clasico. Mau gonta-ganti roster, mau apapun keadaannya lagi di posisi bagus atau menang, mereka selalu nurunin seorang Lemon. Tapi kali ini Luminer di depan sana menangkap R7, udah gak bisa kemana-mana lagi, di follow oleh seorang Psycho. Tapi ternyata versi di belakang sana langsung keluar lagi daripada dia memaksakan keadaan. Luminer Sakaratul Maut, Psycho di sini bakal coba diganggu dengan ada Seri Soren, ada Hachimes, dan bahkan mengganggu pergerakan dari seorang Psycho. Iya. Benar-benar bagus banget kali ini cover yang cukup tepat dari tim EVOS Legends. Iya, walaupun tadi masih sempat masuk ke dalam kotak yang ada dikeluarkan lewat Real World Manipulation-nya. Sementara itu Nyisaka ini dia blazing duetnya dikeluarkan. Sedikit lagi Vinnya untuk masih bisa masuk ke dalam base-nya, tapi base sudah mulai langsung dicolek-colek aja. Sedikit lagi pertahanan ini bisa ditembus, Oji. Yes, tapi ternyata kali ini defensif yang cukup baik dari RRQ Hoshi. Ingat, RRQ Hoshi sangat kuat dalam defensif, tapi ini bakal coba di-down oleh Cross Voltage. Bahkan Psycho Sakaratul Maut masih terbang dari seorang Clover. Versi memilih untuk mendapatkan Pharma Maut terlebih dahulu. Ada Skylar di sana memilih untuk mundur, tapi R7 bakal fokus dengan TikTok. Rizaldo lepas ultimate kali ini nggak berhasil ditumbangkan. Meanwhile Skylar harus tumbang. Dua player dari tim RRQ Hoshi bahkan harus kehilangan Psycho. Ini bencana game pertama. Kemudian serangan diamankan oleh tim EVOS Legends. Skylar fokus ke arah belakang. Versi dapat satu buah poin. Dan ternyata ada seorang Albert. Wipe out! Wipe out dan kemenangan pertama EVOS Legends 1-0. Ini benar-benar gila banget. Intensitas mereka langsung naik ketika setelah tadi pause yang dilakukan, tiba-tiba boom, langsung buyar semuanya. Tim fight-nya mulai terjadi satu demi satu. Bahkan kita melihat jual beli serangan dari kedua belah tim yang tidak main-main, punya kelasnya, dan juga bisa dibilang ini adalah pertandingan yang sangat amat cepat. Iya Pak, lihat tadi di awal game mereka kayak layaknya di kendaraan metik Pak, masih slow mendadak. Mereka pindah ke gigi manual, tancap gas, abis CC-nya, dihabisin 1000 CC juga lewat tadi kayak Benar. What a mind blower. RRQ sudah memegang early-nya. RRQ benar-benar owning. Dan bahkan kali ini